Halo semuanya, teman-teman semua, kembali lagi bersama audio Angker Ricky di sini. Hari ini saya akan membacakan resep kaya ala Tionghoa, kiat jitu sukses secara finansial. Dengerin terus ya sampai selesai supaya buku ini yang saya bacakan bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Kaya ala Tionghoa, kiat jitu sukses secara finansial. Buku ini ditulis oleh Lee Charlie. Bab 1, Sengsara membawa berkah. Penderitaan ternyata membentuk manusia menjadi lebih ulet. Jika kita mempelajari alam semesta dan kehidupan jagat raya secara utuh, akan terbukti bahwa manusia merupakan salah satu spesies yang mampu bertahan dari sejak bumi ini terbentuk hingga kini. Ini merupakan prestasi luar biasa. Alam yang angkuh dan musim yang kejam tak membuat manusia menyerah. Dari generasi ke generasi, manusia justru semakin tangguh. Lebih khusus lagi, orang Tionghoa dalam menghadapi cobaan baik di negeri Tiongkok yang serba berkekurangan pada suatu masa maupun di negeri rantau, ditempa menjadi makin ulet. 1. Bagian A, seuntai sejarah. Bacalah sejarah. Percaya atau tidak dikisahkan bahwa orang-orang zaman dahulu, Tionghoa atau bukan, hidup jauh lebih menderita daripada kita. Paling tidak karena mereka harus menghadapi alam dengan teknologi terbatas. Berpergian bisa makan waktu berhari-hari. Listrik belum dikenal. Bahkan konon tidak setiap rumah tangga memiliki sebilah pisau. Khusus tentang orang Tionghoa pada umumnya dulu, katakanlah sebelum 1900-an, baik di dalam maupun di luar negeri Tiongkok, hidupnya pun tidak gampang. Di Tiongkok daratan yang mengenal 4 musim, kehidupan serba berkekurangan, teristimewa pada musim dingin. Baik atau buruk, sebut saja sepanjang abad 19, sistem politik di Tiongkok daratan tidak efektif sebab tak sanggup menjangkau dan mengendalikan wilayah yang relatif sangat luas. Muncul banyak raja-raja kecil yang sayangnya lebih banyak yang bengis dan penindas daripada bijaksana serta pengayom. Rakyat miskin makin tambah menderita. Orang Tiongkok daratan dan pesisir timur banyak yang memilih meninggalkan Tiongkok daripada bertahan, meskipun hanya bisa mengandalkan sepasang kaki atau sebuah perahu kecil. Mereka lalu menyebar ke banyak wilayah teristimewa ke selatan Tiongkok. Mengapa ke selatan? Pertama, sebab ilmu geografi yang paling sederhana pada zaman itu mengajarkan bahwa bagi penduduk Tionghoa di pesisir timur Tiongkok atau yang paling banyak melakukan eksodus ke utara berarti menuju ke Mongolia jika melalui darat, atau menuju ke Kepulauan Jepang atau Korea kalau lewat laut. Yang keduanya merupakan wilayah pesaing Tiongkok. Ke timur mustahil karena menuju Samudra Luas atau Pasifik. Ke barat akan sampai ke negeri-negeri yang menurut pemahaman orang Tiongkok dahulu dihuni orang-orang barbar. Kedua, Tiongkok Utara jauh lebih dingin daripada Tiongkok Selatan. Kenyataan ini mengajari penduduk yang ingin hijrah agar pergi menuju ke selatan, baik melalui darat maupun laut. Musim dingin merupakan musuh manusia dan sepanjang musim dingin yang rata-rata berlangsung minimal 3 bulan tiap tahun. Sebatang rumput pun tak bisa ditumbuh. Ketiga, kabar dari mereka yang telah berhasil baik menemukan hidup baru di wilayah selatan menggugah orang yang hendak meninggalkan Tiongkok daratan menjadi selatan sebagai arah tujuan. Demikianlah kisahnya mengapa arus emigrasi keluar Tiongkok lebih banyak mengalir ke selatan, yakni wilayah tropis yang relatif beriklim lebih bersahabat. Dan kebetulan pada masa tersebut pun sedang membutuhkan banyak tenaga kerja serta tengah membuka diri atau tidak menolak terhadap arus kedatangan warga baru. 1B. Menjadi minoritas. Sudah tentu sebagai pendatang, kaum imigran Tionghoa menjadi kelompok minoritas di antara penduduk lokal. Posisi minoritas ini pada awalnya ternyata lebih menguntungkan daripada merugikan, karena mereka menjadi bebas bergerak dan berikhtiar tanpa dicemburui. Pada konstelasi zaman politik itu relatif
tidak rumit. Kaum imigran Tionghoa tak banyak dicerecoki. Meskipun sikap begini dari pemerintahan setempat justru menempatkan imigran Tionghoa pada status yang serba tidak jelas. Mereka cuma dianggap sebagai orang asing yang menetap alias warga kelas 2. Tanpa keahlian berarti dan karena statusnya sebagai pendatang, pilihan mata pencaharian pertama bagi sebagian besar imigran Tionghoa juga terbatas. Antara lain menjadi buruh di pelabuhan atau berdagang kecil-kecilan dengan modal seadanya saja. Mereka tak mungkin bertani karena tak memiliki tanah, tak mungkin menjadi pegawai karena orang asing, dan tak mungkin pula menyentuh politik karena kurang pendidikan. Para imigran Tionghoa pertama kebanyakan adalah petualangan yang memang juga tak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa di negerinya. Jadi kalau di tanah rantau tidak menjadi siapa-siapa dan harus membanting tulang mencari sesuap nasi, bukan masalah besar. Sebagai minoritas, orang Tionghoa menjadi lebih waspada dan senantiasa mempersiapkan diri. Mereka sangat beresiko menjadi korban amuk oleh golongan mayoritas atau target diskriminasi dan intimidasi. Celakanya, posisi kaum imigran Tionghoa pada masa lalu ada pada sebuah poin of no return, sehingga terpaksa berjuang menghadapi kemungkinan terburuk atau gugur, tetapi tidak bisa mundur. Jelas bagi imigran Tionghoa, menjadi minoritas dan akhirnya hidup sebagai pedagang adalah pilihan, karena terpaksa sejak pertama. Karena perdagangan pada zaman akhir abad ke-19 atau 1900-an atau abad ke-20, di wilayah Nusantara berkembang pesat, maka imigran Tionghoa yang memang menggeluti bidang ini menemukan momentum maju. Kian hari posisi mereka sebagai pedagang menjadi kian kuat dan penting. Di negeri rantau atau status orang Tionghoa sebagai minoritas ini akan tetap, sebab memang tak mungkin berubah kecuali status imigran yang kemudian dapat berubah menjadi penduduk. Status dan para peran sebagai pedagang yang menguntungkan mendorong kaum imigran Tionghoa tumbuh menjadi kaya. Dan bagai efek bola salju, kekayaan mereka pun bertambah dengan cepat. Memanfaatkan kekayaannya memutar roda ekonomi rakyat atau mengoperasikan penggilingan padi, jualan hasil bumi di pasar atau mendirikan pabrik kecap. Lambat laun, posisi imigran Tionghoa semakin berarti dalam tata kehidupan sosial masyarakat setempat. Walaupun memperhatikan jumlahnya, mereka tetap menjadi minoritas. Bagian 1C menguak peluang. Kesengsaraan masa lampau di tanah leluhur membuat orang Tionghoa di rantau pandai menemukan peluang sekecil apapun untuk diolah. Jika tak kuat menjadi kuli dan tidak punya modal buat mulai berdagang, imigran Tionghoa yang memiliki keahlian biasanya berusaha menjual diri. Dari sejak berabad-abad lalu sampai zaman terjadinya eksodus warganya di Asia Tenggara, pada awal abad ke-19, kebudayaan atau teristimewa dalam arti keterampilan. Tiongkok daratan memang relatif lebih maju daripada bangsa lain. Ingat konon Marco Polo 1254-1324 sebagai contoh pun belajar membuat es krim di Tiongkok sebelum mengembangkannya di Eropa. Di antara para imigran terdapat pula tukang jahit, ahli bangunan, tukang tempa besi, tukang kayu, bahkan juru masak atau ahli kungfu yang ingin mengadu nasib dan beremigrasi keluar Tiongkok. Mereka yang memiliki keahlian dengan mudah dapat menemukan mata pencaharian karena ilmu mereka memang laku dijual di negeri atau negeri rantau. Tak jarang kita mengetahui bahwa nenek moyang sebuah keluarga sukses dahulunya adalah penjual bubur ayam, penjahit di pasar atau tukang bikin mebel kayu. Sedangkan cuma mengandalkan otot saja pun seorang imigran bisa bertahan hidup pada masanya, apalagi punya keterampilan. Dalam kasus Indonesia yang saat menerima para imigran Tionghoa sedang dijajah atau Belanda ini menciptakan satu lapis masyarakat tersendiri di tengah-tengah golongan elit yang terdiri atas bangsa Eropa dan penduduk asli Indonesia. Kaum imigran Tionghoa yang relatif lebih banyak daripada suku Arab, India atau suku bangsa lain lantas mendapat peran menjadi perantara antara kelompok penguasa Belanda dan rakyat Indonesia dalam beberapa hal. Betapa kecil pun peran ini dan terlepas dari penilaian baik atau buruk, imigran Tionghoa telah memainkannya dengan berhasil, umpamanya menjadi pedagang atau penarik cukai. Ada juga imigran Tionghoa yang
mengambil kesempatan kawin dengan penduduk setempat untuk mendapatkan status menetap. Ini dapat pula dipandang sebagai usaha memanfaatkan peluang demi memantapkan kelanggengan mendapatkan mata pencarian atau meneruskan usaha di negeri rantau. Bahwa Indonesia merupakan negeri tropis yang tidak mengenal musim panas atau dingin sangat menguntungkan imigran Tionghoa yang pernah kepanasan dan kedinginan di negeri leluhur. Jika alam sudah bersahabat, mencari peluang untuk mempertahankan hidup sudah bukan perkara pelik. Apalagi di Indonesia, tongkat, kayu, dan batu katanya jadi tanaman, kata Kus Plus. Ya. Bab 2, Way of Life yang membuat kaya. Jika kita membidik target orang Tionghoa, bukan berarti orang suku lain tidak bercita-cita menjadi kaya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa orang Tionghoa memang dididik untuk mengejar kekayaan dan kemakmuran material. Meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan pemahaman kekayaan spiritual dan budi pekerti. Ya, tak ada salahnya menjadi kaya kalau tetap beriman dan hormat kepada orang tua, bukan? Tionghoa pada umumnya menyadari bahwa memiliki uang itu penting, walaupun tak mengabaikan artikulasi spiritual dan sosial. Hampir segala sesuatu dipahami dapat diukur berdasarkan nilai uang. Bila orang Tionghoa berdoa meminta sesuatu, maka biasanya urutan pertamanya adalah meminta rezeki, baru kemudian kesehatan yang baik dan lain-lain. Dengan pedoman falsafah demikian, tak heran orang Tionghoa sukses dalam ukuran kebendaan yang memang mereka usahakan. Raih terlebih dahulu dalam bersemangat bersyukur dan berbagi. 2A. Bekerja keras. Tak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Ini falsafah yang berlaku bagi siapa saja, bukan apa yang eksklusif dianut orang Tionghoa. Perkaranya seberapa keras apa yang disebut kerja keras itu. Syair sebuah lagu yang menjadi theme song film heroik Gangland Boss berproduksi tahun 1980-an antara lain berbunyi 3% atau hidup adalah suratan takdir, 7% sisanya harus diperjuangkan habis-habisan, harus berjuang baru bisa menang. Penggalan syair ini menginspirasi banyak kaum muda Tionghoa sebagai generasi sebelum mereka terinspirasi oleh imbauan agar bekerja keras tanpa menyerah. Ciri-ciri kerja keras antara lain. Yang pertama adalah bekerja lebih lama. Artinya dalam hitungan satuan, waktu orang yang bekerja keras juga bekerja lebih lama daripada orang lain. Kita bisa menyaksikan bahwa orang Tionghoa membuka toko lebih lama daripada orang lain. Ketika toko di sebelahnya milik yang bukan Tionghoa sudah tutup, toko milik orang Tionghoa biasanya masih buka. Juga pada hari libur, toko Tionghoa umumnya tetap buka. Ini cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa Tionghoa memang bekerja lebih keras daripada tetangganya sesama pemilik toko dari kalangan suku lain. Bekerja lebih maksimal. Lihat saja bagaimana seorang yang setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaan melanjutkannya dengan pekerjaan lain. Sebagai pegawai sekalipun banyak orang Tionghoa yang selepas kerja kantoran melanjutkan kegiatannya dengan memberi les privat pada malam hari. Rata-rata orang Tionghoa yang sukses bekerja lebih dari 8 jam sehari semalam. Tak jarang mereka bekerja sampai larut malam dan mengurangi jatah waktu istirahat atau rekreasinya. Ketiga, bekerja lebih baik. Lebih baik bisa bermakna lebih efisien, lebih rapi, dan lebih besar margin labanya. Elemen-elemen yang mendukung kerja lebih baik ini saling dukung sehingga pada akhirnya lebih menguntungkan. Setelah punya modal, orang Tionghoa antara lain selalu membeli bahan lebih banyak sehingga memperoleh harga lebih murah. Diberkati keahlian dan pengalaman, biasanya orang Tionghoa pun dapat bekerja relatif rapi serta efisien. Semua ini pada gilirannya bisa menghasilkan laba yang lebih besar. Delon, Indonesian Idol sebelum terkenal, sepulang kerja langsung mengganti baju dan pergi ke lokasi pesta pernikahan agar sempat menyanyi di sana. Delon memang bekerja sambilan menjadi wedding singer di sela-sela kesibukan bekerja. Bekerja untuk esok. Orang Tionghoa suka bekerja guna mempersiapkan kebutuhan esok sekaligus pada hari ini, sehingga tidak berhenti bila belum mendapatkan hasil lebih untuk jatah besok. Esok mereka bekerja untuk keperluan lusa dan seterusnya. Kita dapat menyaksikan pedagang Tionghoa di pasar masih menelepon relasinya demi urusan bisnis besok hingga jauh sore. Kalau ada kata mutiara berbunyi, jangan tunda hingga esok apa yang dapat dikerjakan hari ini.
Bagi Tionghoa, itu diterjemahkan, kerjakanlah tugas besok hari ini. Bekerja tanpa henti. Bekerja keras juga berarti bekerja berkelanjutan. Jika tak dapat disebut bekerja tanpa henti, ini sekaligus berarti memanfaatkan waktu untuk bekerja dengan lebih maksimal. Orang Tionghoa terbiasa menforsir diri sehingga mengabaikan waktu istirahat. Banyak toko milik Tionghoa yang tetap buka pada hari Minggu atau hari libur umum. 365 hari dalam setahun. Bekerja apa saja? Tionghoa dikenal sebagai pelopor bisnis cuci pakaian atau binatu atau laundry. Sebab pekerjaan ini ditolak kebanyakan kalangan lain karena dianggap tak layak. Apaan mencuci pakaian kotor orang lain sampai-sampai termasuk mencucikan pakaian dalamnya? Serga banyak orang. Sejak mesin cuci belum ditemukan orang, Tionghoa sudah mengenal jenis pekerjaan sebagai pencuci pakaian. Ini hanya salah satu contoh. Banyak lagi macam pekerjaan lain yang siap diterima orang Tionghoa apabila orang lain menolak mengerjakannya. Seperti mengumpulkan makanan sisa yang basi untuk pakan ternak, mencuci piring di warung makan, atau mengelola pupuk kandang. Intermezzo ya. Malam buta seorang wanita bergegas melapor pada polisi. Aku baru saja diperkosa di ruang bawah tanah bangunan kosong itu oleh seorang binatu Tionghoa. Polisi menjawab, tunggu dulu, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa pelakunya seorang tukang binatu Tionghoa? Dengan suara mantap, korban menjawab, ia melakukan semuanya dengan tangan.